wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah ilmu mantik. Sebelumnya kami akan menyampaikan pembahasan seputar mantik yang itu pun jadi syarat sebagai tugas pada mata kuliah ilmu mantik. Adapun nama rekan-rekan yang akan menyampaikan pembahasan ini yaitu ada Ahmad Rahmatullah, Ai Siti Solihah, Dani Abdul Matin, Eka Khairulisa, Maharani Muryad, Mufida Nurul, Muhammad Anas, Muhammad Haidar, Riana Arisanti, kemudian dan Yunisa Yurianingsih. Dasar logika Aristoteles. Kata logika berasal dari bahasa Yunani logika yang berhubungan dengan kata benda logos yang secara etimologi berarti perkataan atau sabda sebagai manifestasi dari pikiran manusia. Istilah lain yang digunakan sebagai padanannya adalah mantik yang diambil dari kata kerja Arab natoko yang berarti berkata atau berucap. Adapun arti logika secara terminologi, menurut Georg F. Kneller adalah penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar. Sedangkan menurut Louis Makluf adalah hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir. Kemudian, menurut Burhanuddin Salam, logika adalah ilmu pengetahuan yang merumuskan tentang hukum-hukum, asas-asas, aturan-aturan atau kaidah-kaidah tentang berpikir yang harus ditaati supaya dapat berpikir tepat dan mencapai kebenaran, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas akal manusia dipandang dari segi benar atau salah. Aristoteles sendiri sebenarnya tidak pernah menyebut kata-kata logika. Dalam buku-bukunya, ia menyebutnya dengan analitik untuk menyelidiki argumentasi yang bertitik tolak dari putusan yang benar, dan dialektik untuk menyelidiki argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesis yang tidak pasti. Nah, sedangkan istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dalam arti seni berdebat dan oleh Alexander dalam arti logika yang sekarang, yaitu ilmuwan yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran. Istilah logika ini kemudian digunakan sebagai padanan kata dialektik dan analistik. Pada kajian-kajian tentang logika, Aristoteles sering disebut dengan istilah logika tradisional atau logika formal atau logika deduktif. Pemikiran Aristoteles tentang logika teringkas dalam 6 karyanya yang terkenal dengan sebutan Organon, yaitu sebagai berikut: 1. Categories, 2. De interpretatio, yang ketiga Analytic Priora, yang keempat Analytic Posteriora, yang kelima Topica, yang keenam De Sophistic Elensis. Tasawur adalah hasil yang diusahakan oleh pikiran, yang dengan akal pikiran itu dapat diperoleh atau diketahui hakikat-hakikat yang tunggal atau mufrad. Tasawur terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tasawur dorori dan tasawur nazari. Dengan kata lain, tasawur dorori kita dapat menerima kebenarannya tanpa membutuhkan waktu berjam-jam untuk menerima dalam waktu yang sangat singkat. Contoh, ketika kita membayangkan sate sapi, kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membayangkan daging terpotong-potong kecil ditusuk yang dimatangkan dengan cara dibakar. Sedangkan
Tasawuf nazari, kita membutuhkan penalaran untuk menerima kebenarannya. Contoh, ketika kita mencoba membayangkan malaikat, kita membayangkan malaikat itu berwujud cahaya, berwarna putih, dan memiliki sayap. Padahal belum tentu juga malaikat itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oke, sekarang kita akan membahas terkait term. Term adalah kata atau beberapa kata yang memiliki satu pengertian yang membuat konsep menjadi nyata. Jadi, term merupakan pernyataan lahiriah dari konsep atau ide. Namun, tidak semua kata bisa disebut sebagai term logika. Hanya kata-kata yang menyatakan konsep saja yang bisa disebut term logika. Selanjutnya, pembahasan term secara khusus tidak diperoleh secara langsung dari Aristoteles. Para filosof muslimahlah seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rashid yang mengembangkannya sehingga menjadi lebih sistematis. Langsung saja kepada materi, yaitu peripatetik muslim membagi term menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu signifikasi term atas makna. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain atau memahami makna sesuatu melalui term yang diklasifikasi menjadi 3 bentuk, yaitu A. Signifikasi sempurna atau al-dilalah al-mutaqabbalah, yaitu term yang menunjukkan makna dengan sempurna. Yang kedua yaitu signifikasi inklusif atau al-dilalah al-tazhamuniyah, yaitu term yang menunjukkan bagian dari makna. Yang ketiga yaitu term yang menunjukkan sesuatu yang di luar dari maknanya, tetapi kelaziman yang tidak terpisahkan dari makna itu. Sekian. Baik, selanjutnya yaitu term khusus dan term umum. Term khusus ialah term yang menunjukkan satu kelompok atau golongan atau himpunan tertentu seperti Merapi, Merbabu, Ahmad, dan sejenisnya. Adapun term ini atau term khusus sering disebut dengan istilah al-juz'i oleh Aristoteles. Selanjutnya yaitu term umum. Term umum ialah term yang mengacu kepada suatu himpunan atau golongan tanpa pembatasan kualitas dan kuantitas, seperti manusia, hewan, mahasiswa-mahasiswi, dan sebagainya. Adapun term dilihat dari fungsinya, ya ada 2, yaitu term konotatif, yaitu menjadi kiasan. Menjadi kiasan yaitu tidak menunjukkan artinya, tidak menunjukkan arti kata yang sebenarnya, seperti tangan panjang, besar kepala, dan sejenisnya. Yang kedua dilihat dari fungsinya ialah term denotatif. Term denotatif ialah term yang menunjukkan kata itu sendiri, seperti mencuri, membawa, dan sejenisnya. Term yang ketiga yaitu term sederhana dan term komplit. Dilihat dari pengertiannya, term sederhana adalah term yang terdiri dari satu kata, seperti manusia, rumah, ikan, dan sebagainya. Sedangkan term komplit adalah term yang terdiri dari satu kata atau lebih. Contohnya, ikan besar, orang soleh, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang term yang dapat berdiri sendiri. Nah, di mana di term bagian ini ada atau terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah term konkret dan abstrak. Nah, term konkret dan abstrak ini adalah yang pertama tentang term konkret. Term konkret adalah term yang menjelaskan tentang eksistensi suatu benda. Nah, sementara term abstrak adalah term yang penjelasannya bergantung pada kualitas benda tersebut. Nah, term yang kedua adalah term positif, negatif, dan privatif. Term positif adalah term yang menjelaskan atau menyebutkan suatu atribut atau benda, bahwa benda itu ada. Nah,
Kalau term negatif adalah term yang menyebutkan bahwa benda itu tidak ada. Dan kalau term privatif adalah term yang menyebutkan bahwa atribut itu sekarang tidak ada, tapi di kemudian waktu mungkin akan ada. Nah, di bagian yang ketiga ada term absolut dan relatif. Term absolut adalah term yang dapat dipahami walaupun benda tersebut atau eksistensi kata tersebut berdiri sendiri. Nah, kalau term relatif adalah kata-kata atau suatu atribut jika ia berdiri sendiri, ia tidak akan pernah bisa dipahami. Perbandingan jumlah term dan jumlah makna. Setiap term mempunyai ruang lingkup atau cakupan makna yang berbeda. Dalam arti tidak semua term sama luas cakupan maknanya. Cakupan makna term ini tergantung term tersebut dan juga kebiasaan dalam penggunaannya. Selanjutnya, cakupan makna yang terkandung dalam term ini terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama singular atau syahsiah, yaitu pengertian yang menunjukkan individu atau barang tertentu, seperti nama orang, Muhammad misalnya, dan sesuatu yang ditunjukkan dengan khusus, seperti pohon itu. Kedua, partikular atau juz'iyah, yaitu pengertian yang lebih luas dari singular, tetapi tidak mencakup semua, hanya sebagian dari seluruhnya, misalnya beberapa orang, kebanyakan orang, sebagian kecil, dan sejenisnya. Ketiga, universal atau kuliah, yaitu pengertian yang menunjukkan seluruh lingkungannya dan mencakup semua bagian tanpa terkecuali, misalnya semua manusia, seluruh hewan, semua makhluk. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan tim kelompok 4 yang mana mereka telah menyampaikan pembahasan seputar ilmu mantik ini. Sebelum saya tutup, izinkan untuk membacakan sebuah kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tim kelompok 4. Selama ini, mantik selalu dipahami sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sains, padahal mantik merupakan sebuah seni dalam berpikir benar dan salah. Melalui mantik, manusia diajarkan perbedaan antara benar dan salah. Melalui mantik, manusia juga diajarkan perbedaan antara makna kata yang mengacu pada sesuatu yang dapat diketahui dan makna kata yang merujuk pada sesuatu yang tidak diketahui sama sekali, yaitu asing. Pasca kita mengerti tata pikir melalui mantik, barulah kita mempunyai fondasi teoritik. Selanjutnya kita mampu menerapkan pemahaman baru melalui cara yang praktis. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.